因名存实亡，14岁接管唐门，一起。西子堂他们几个家伙去哪？西子堂飞到天没追上，老子可不想送死。知足了，我们事后见。有劳了。上即可到达灵派。我都说来祭拜师祖。这根本不是冷清啊！好像有点。Halo guys, welcome back. Part kali ini kita bakal melanjutkan dari yang kemarin, di mana kita kembali lagi bertemu dengan Shi Tang, masuk ke part 7 episode 13 dan 14 Shi Tang Says the World Country Power yang baru rilis juga hari ini guys. Di part kali ini kita bakal melihat sekarang si Sui dan semua anak buahnya mencari Shi Tang untuk membalaskan dendam. Sampai-sampai dia juga menyuruh ke-6 divisi untuk membantunya mencari si Shi Tang guys. Waduh, kira-kira gimanakah ceritanya? So langsung saja kita masuk ke alur ceritanya, selamat menonton. Di part sebelumnya kita sudah melihat Shi Tang dan Yu Qing datang ke markas umumnya Kunlun. Di saat mereka masuk, mereka disambut oleh Sui. Setelah berada di dalam, Sui penasaran dengan peringkat peri miliknya Shi Tang. Tetapi saat dia mengetahui kalau peringkat perinya Shi Tang hanyalah seorang peri kentut alias peri tingkat rendah, dia pun terkaget-kaget dan tentu tidak percaya guys. Sehingga dia bakal membantu Shi Tang untuk menguji ulang peringkat perinya. Namun tetap saja hasil yang keluar itu adalah peri kentut. Karena kesal, dia pun meninju batu roh besi itu, tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba batu itu retak dan hampir hancur guys, terkena serangannya Shi Tang. Sementara itu, ternyata anak buahnya Tao Qing itu terperangkap di es milik Yu Qing yang sudah dibantai oleh anak buahnya si Hongshe. Karena Shi Tang tidak menemukan palunya di markas Kunlun, jadi sekarang mereka pun melakukan perjalanan menuju ke pegunungan Roh Pedang. Saat beristirahat, mereka bertemu dengan Cui Cui, sehingga mereka melanjutkan perjalanan ke pegunungan Roh Pedang bersama-sama. Di sisi lain, Tao Qing kesal karena dia menganggap yang membantai anak buahnya itu adalah Shi Tang. Jadi dia menaruh dendam dan melaporkan kejadian itu kepada tuannya guys. Sementara itu, Sui yang berada di markasnya sedang berpikir, kalau semisal Shi Tang ini bersamanya, maka kemungkinan posisinya di pavilion peri itu bakal meningkat. Karena Shi Tang ini sudah bikin heboh satu dunia guys, dimana kekuatannya yang menghancurkan roh besi. Namun tiba-tiba asisten di markas Kunlun pun datang dengan tergesa-gesa dan membawakan sebuah berita buruk, yaitu Shi Tang dan Yu Qing telah kabur dari markas. Mendengar itu, Sui malah tertawa karena menurutnya Shi Tang ini orang yang sangat menarik dan tidak membutuhkan gelar guys. Berarti rencana dia untuk merekrut Shi Tang sudah gagal. Tidak lama kemudian Tao Qing datang dengan panik. Dia membawa berita kalau ke-6 peri Kunlun itu sudah meninggoy. Mendengar itu, Sui auto kaget guys dan penasaran. Karena ke-6 peri Kunlun itu kuat-kuat semua aslinya. Sang asisten di markas Kunlun juga ikut kaget mendengar itu semua. Sehingga Tao Qing pun memberikan kertas yang dia temukan di dinding kuil tempat pembantaian. Dan ternyata di kertas itu dituliskan nama Shi Tang guys. Dan Tao Qing di sini memohon meminta Sui untuk mengeksekusi Shi Tang. Melihat itu, Sui sekarang berniat untuk menjadikan Shi Tang musuh guys. Waduh, awalnya teman sekarang malah jadi musuh. Sehingga dia menyuruh Tao Qing untuk memanggil penjaga peri tingkat emas dan menangkap Shi Tang. Kacau nih, Shi Tang difitnah. Padahal kan yang membantai mereka itu adalah anak buahnya si Hongshe guys. Di sisi lain, Hongshe sedang beristirahat di sebuah hutan. Lalu tiba-tiba anak buahnya datang untuk memberikan informasi
kalau sekarang Sui mengincar Cetang. 调用全部在编精精，我命你通知六。侯爷，你已经是刀亲领命。 Di sini Hong Shi hanya terlihat tenang karena tujuannya untuk menghancurkan kedua orang itu pun tercapai. Dia juga menerima perintah eksekusi dari ayahnya dan setelah dibuka, si Hong Shi terlihat terkejut karena sang ayah menyuruhnya untuk mengeksekusi desa Tu. Dijelaskan juga Hong Shi menjadi ketua sekte Tang di usianya yang masih 14 tahun guys. Dan waktu itu sekte Tang sangatlah hancur. Dia pun juga sebenarnya menaruh dendam kepada Pavilion Penglai. Karena menurutnya sekte Tang hanya dianggap mesin pembantai yang dikendalikan oleh Pavilion Penglai. Dan karena sekarang semua orang heboh di mana Palu Dewa Bela Diri telah hilang, dia berpikir ini adalah saat yang tepat untuk memberontak. 却被冠以大唐太子以名存实亡。14岁接管唐门，一起。 Jadi untuk sekarang, surat eksekusi pun sudah dikeluarkan. Dia memutuskan untuk pergi ke kota perbatasan terlebih dahulu. Licik juga ya sisi Hong Shi satu ini guys. Di sisi lain, Tao Qing menekan penjaga warung yang ditempati Secithang sewaktu beristirahat. Tetapi sebenarnya di sini Tao Qing takut kepada Secithang guys. Karena dia tahu kalau dia melawannya sekarang, maka auto meninggoy. Namun dia di sini sok-sokan kuat dengan berteriak akan mencari Secithang kemanapun dia pergi. Di sisi lain, Secithang, Yu Qing dan Cui Cui akhirnya sampai di dekat Gunung Lincian. Dan diketahui juga posisi Gunung Lincian ini berada di perbatasan dua negara yaitu negara Song dan Xixia. Jadi dia berada di antara kedua negara itu guys. 席子堂他们几个家伙去了。席子堂，飞到天没追上，老子可不想送。 Pada saat Cui Cui ingin mendekati Yu Qing, di sini Cetang menghalanginya. Tidak lama setelah itu, mereka pun sampai dan mendarat di Gunung Lincian. Dan di sini Cui Cui ternyata berpisah dengan mereka guys. Karena dia harus bersiap untuk menyembah leluhurnya. Setelah Cui Cui pergi, Cetang menaruh curiga kepada si Cui Cui karena menurutnya dia bisa saja bohong menyembah leluhurnya guys. Secithang pun penasaran dengan hubungan antara Yu Qing dengan si Cui Cui. Namun saat Yu Qing menjawab hanya kenalan biasa, Cetang pun terlihat sangat senang. Waduh, kayaknya Cetang mulai cemburu nih ya sama si Cui Cui 知 nih. 足了，我们事后见。有劳了。上即可到达灵派。老子说来祭拜师祖。 Mereka pun terus berjalan hingga larut malam. Dan akhirnya, mereka sampai di tempat yang begitu sepi. Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, dia pun berusaha memanggil orang lain. Namun sama sekali tidak ada jawaban guys. Karena batu di atas mereka mau runtuh. Sehingga mereka pun bergegas untuk masuk lebih dalam. Namun anehnya tetap saja tidak ada orang yang tinggal di sana. Di sini Cetang merasa tertipu sama si Xiao Yao guys. Kalau beneran ditipu sih parah banget sih ini gurunya guys. Namun di sini Yu Qing tetap maju ke depan untuk mencari makam roh. Dan ternyata setelah mengitari tempat itu, mereka menemukan sesuatu, yaitu adanya bekas perperangan yang tertinggal. Udah kayak pedang-pedang para prajurit gitu guys. Dan di sana, Secithang juga menemukan batu yang bertuliskan makam kapak. Karena di batu itu juga ada batu lain yang menonjol seperti tombol, Secithang dengan polosnya menekan batu itu. Sehingga batu itu pun memancarkan cahaya dan mulai berbicara. Melihat itu, Cetang langsung ketakutan karena dia berpikir kalau itu hantu guys. Kuat-kuat tapi takut juga sama hantu ya, wajar sih. Dan setelah diselidiki, ternyata di dalam batu itu ada sebuah kapak. Dan kapak itu bisa berbicara guys. Itu membuat mereka penasaran sehingga Cetang pun menyentuh kapak itu. Namun kapak itu malah marah dan menyerang mereka.
Tapi si Yuqing yang berusaha menahan serangan itu malah terpental karena kapak itu terlalu kuat. Setelah itu, kapak itu pun langsung memancarkan kekuatan yang sungguh luar biasa kuat. 喜欢反射斧啊！ Tapi kalian jangan kemana-mana dulu dong, karena kita bakal masuk ke bagai spoiler untuk part 8 mendatang, yaitu episode 15 dan 16 Seci Tang yang bakal rilis lagi nanti. Jadi di sini kita bakal melihat pertarungan antara Yuqing dengan sang wanita kapak guys. Dan di pertarungan itu terlihat kalau sepertinya kekuatan mereka setara. Namun berbeda dengan Seci Tang, dia berhasil menghajar sang wanita kapak. Hayo, gimanakah kelanjutannya? Teknik dan kekuatan apa lagi yang bakal dikeluarkan oleh Seci Tang? Penasaran bukan? Dan di part kali ini, ya cukup menegangkan ya guys ya. Kira-kira bagaimanakah nasib Seci Tang sekarang? Soalnya kali ini dia diincar oleh Xu Wei dan penjaga peri tingkat emas. Padahal bukan dia yang membantaikan 6 peri Kunlun itu, dan dirinya cuma difitnah guys. Sehingga rencana apa lagi yang bakal diperbuat sama si Hongshe nanti ya? Penasaran sih sama kelanjutannya. Dan untuk kapak itu terlihat sangat kuat guys, soalnya si Yuqing aja sampai terpental menahan serangan itu. Tapi mempercaya Seci Tang itu bisa menghadapi kapak itu dengan sangat mudah. Apalagi palu legendaris aja bisa diangkat guys. So selesai dulu untuk part 7 Seci Tang. Sangat seru Tonghua 1 ini, update lagi nanti jika kalian suka. Dan pastinya hanya di sini guys. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.